alasannya apa. Alasannya betul-betul memang mau menjadi mu'alaf yang sebenarnya dia betul-betul mau pindah agama, atau sebetulnya lebih ke arah bahwa dia ingin melakukan kedekatan dengan pacarnya. Dan kita juga tahu bahwa itu hal yang mungkin saja, ingin melakukan pendekatan dengan pacar dan tidak bisa kita abaikan. Jadi masalah mu'alaf itu kita harus pisah antara mu'alaf sempurna atau untuk kepentingan pacar. Bu, tapi mental anak-anak sendiri seperti apa nih melihat sekarang ini? kita lihat dari segi anaknya. Sekarang kalau kita lihat dari segi agama, kalau betul karena agama, itu kan kita tidak bisa meninggalkan anak. Anak tetap merupakan tanggung jawab secara agama. Itu bukan berlawanan dengan agama. Jadi di sini ada suatu kejanggalan. Kenapa kok anaknya kok tidak mungkin disadarkan dulu, kita menunda, mau ditunda. Kenapa harus sekarang? Kan anak juga jadi tanggung jawab. Itu yang harus dilihat juga. Nah ini Bu, dengan statement dari netizen menjandakan istri demi janda. Ya, ini yang juga jadi tanda tanya ya. Kenapa kok akhirnya ini dibiarkan janda lalu sampai begitu jauh, sampai ke mu'alaf? Itu kan jadi tanda tanya. Mu'alaf bukan mu'alafnya ya, tapi mu'alaf dalam keadaan di mana anak belum mau mengikuti, anak akhirnya diabaikan, yang lebih diperhatikan anak dari pacar. Kan itu ada suatu kejanggalan, tidak tahu ada apa, itu perlu dilihat lebih lanjut ada apa. Bu, tapi biasanya anak dari pihak Ruben sendiri bisa nggak sih Bu kayak mereka menimbulkan rasa kecewa atas keputusan yang diambil ayahnya? Itu bisa saja kecewa, kita kan nggak tahu anaknya Ruben agama itu belum tentu orang tuanya pindah agama, anak otomatis pindah kan. Kita lihat mungkin anak tetap bertahan, anak ada ibunya, anak juga mempunyai pendapat sendiri, apalagi kalau anaknya sudah cukup dewasa atau masih anak-anak pun mungkin mereka juga sangat terikat pada ibunya dan tetap tidak setuju dengan bapaknya menjadi mu'alaf. Itu kita tidak tahu, karena itu harus dilihat lebih lanjut. Bu, tapi selama ini Bu, selama ibu nangani seorang anak yang bapaknya pisah dan ibunya, terus dia bapaknya mu'alaf, bagi kan anaknya emang dua kan masih belum dewasa lah. Kalau yang satu kan ada anak yang adopsi itu sudah dewasa, mungkin kalau sudah dewasa dia akan mengerti lah gimana perbedaan agama itu. Ini dia akan memikirkan jauh gak sih Bu? Kok sampai segininya sih orang tua bisa bijak gitu? Sebetulnya anaknya usia berapa? Kalau yang dua kan masih kecil Bu, masih ya nggak ada. Yang satu masih TK. Yang satu kecil itu kan dia lebih ke arah berpikir. Ini gimana? Ini kalau anak kecil itu kan tidak betul-betul berpikir, tapi lebih menggunakan perasaannya, lebih diberitahukan oleh ibunya, terus biasanya lebih ke arah ibunya. Ibunya memberitahukan kamu agama ini, dibawa ke gereja, senang bersama-sama dengan ibunya, atau senang bersama-sama dengan bapaknya. Tapi waktu itu kan masih satu agama. Jadi dia dibesarkan untuk mengikuti agama yang dia anut sebelumnya. Kalau berubah itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Untuk berubah dalam mentalnya ya. Kalau berubah soal KTP sih gampang. Kalau sikap Desinya sendiri sebenarnya harusnya dia lebih hati-hati dan menjaga perasaan yang pihak mantan istrinya Ruben, atau seperti apa sih Bu? Karena kan dia pede-pede aja gitu. Sekarang gini, kalau sudah bisa, ya sudah, tidak bisa apa-apa. Tapi untuk anak kan tidak bisa. Jadi untuk anak harus ikut dipertimbangkan. Jangan akhirnya pacarnya mengabaikan kepentingan anak, memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau memang betul yang dipikirkan lebih kepentingan anaknya,
bagaimana nanti kalau menikah? Bu, terakhir berarti harusnya sebagai orang tua yang sudah pisah terus punya anak yang masih kecil juga dan satu anak yang umur remaja, bagi orang tua yang berpindah keyakinan harus seperti apa sih Bu untuk memperhatikan tetap anaknya? Berpindah keyakinan itu kan tinggal kesadarannya ke arah mana, atau keinginannya atau kepercayaannya ke arah mana. Dan untuk anaknya tinggal apakah anaknya dalam hal perubahannya. Dia harus bertahap, nggak bisa oh sekarang karena bapak pindah kamu juga pindah, kecuali kalau anaknya demikian dekatnya ke bapaknya dan anak itu mau. Tapi kalau anak itu belum mau, kita tidak bisa memaksakan anak, malah tambah dipaksakan seringkali tambah bertentangan. Bu, tapi kalau untuk dalam kasus perpisahan ini anak-anak biasanya yang jadi korban kan ya Bu, biasanya untuk Memang. pengobatan mental si Dan anak-anak. sekarang pertama kan kenapa anak jadi korban? Karena biasanya dengan ibu tirinya atau dengan bapak tirinya kurang cocok. Yang lebih sering dengan ibu tirinya, karena ibu tirinya lebih sering berada di rumah untuk mengasuh anak-anak. Ya, lagi kayaknya. Siap. Aman. Terima kasih Bu.